Salam kerahiman. Hari ini 19 Juni. Temanya Pesta Hati Maria yang tak bernoda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Maria, bundaku yang manis, aku memberikan kepadamu jiwaku, tubuhku, dan hatiku yang papa. Jadilah penjaga hidupku, khususnya pada saat kematian dalam perjuangan akhir. Diary 161. Hari ini Pesta Hati Maria yang tidak bernoda. Doa yang dipanjatkan oleh Suster Faustina, Maria bundaku yang manis. Bunda Maria sebagai bunda kita semua, bundaku yang manis. Aku memberikan kepadamu. Dalam pesta Bunda Maria, Suster Faustina memberikan suatu hadiah kepada Bunda Maria. Dan apa yang diberikan? Yaitu jiwaku, tubuhku, dan hatiku yang papa. Dia menyerahkan keseluruhan keberadaannya kepada pemeliharaan Bunda Maria. Jadilah penjaga hidupku. Karena kita tahu ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan, ada banyak gangguan. Oleh sebab itu, Suster Faustina datang pada Bunda Maria dan mohon supaya menjadi penjagaku. Itu juga bisa menjadi contoh buat kita semua. Minta Bunda Maria lindungi kita. Tutup bungkus kita dengan mantelnya yang kudus. Maria, jadilah penjagaku. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari orang-orang yang bermaksud menyesatkan atau hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Selain minta Bunda Maria sebagai penjagaku, Suster Faustina juga minta khususnya pada saat kematian. Karena pada saat menjelang ajal itu adalah juga suatu perjuangan akhir dalam sakratul maut. Nah, saya mau cerita tentang seorang bapak. Dia Kristen, punya istri, hidup puluhan tahun dengan istrinya yang Kristen juga, dan dia tidak punya anak. Karena umur yang semakin tua, dan suatu hari dia masuk rumah sakit. Dia sakit, masuk rumah sakit. Sudah dalam tahap bisa meninggal ya, sudah dalam sakratul maut. Tapi kami berdoa, mohon Tuhan beri dia kesembuhan, mohon dia mengalami sehat kembali, dan Tuhan jawab doa tersebut. Dia menjadi sehat kembali, dia bisa keluar dari rumah sakit. Nah, yang bercerita sekarang adalah supirnya. Supirnya itu bilang begini kepada istri si bapak ini. Walaupun bapak Kristen, walaupun ibu Kristen, tapi bapak pernah minta ke saya, kata supirnya, untuk mengantar beliau ke suatu tempat tentang Bunda Maria dan minta dibelikan rosario. Kebetulan supirnya ini Katolik dan dibelikanlah 2 rosario. Karena majikannya Kristen dan memang istrinya juga sangat konservatif, jadi dia nggak berani. Tapi setelah si bapak mengalami kesembuhan, dia merasa perlu bercerita tentang bapak ini yang membeli rosario. Nah, hal ini akhirnya dia ceritakan pada saat si bapak sakit lagi dan harus masuk rumah sakit. Ada satu dorongan sehingga si supir ini bercerita kepada istri si sakit. Bapak dulu pernah beli rosario, tapi dia memang tidak mau diceritakan ke siapa-siapa karena dia tahu istrinya sangat konservatif. Tapi karena niat dari si bapak untuk membeli rosario, maka hal itu disampaikan kepada istrinya. Dalam cerita ini, saya melihat bahwa walaupun si bapak Kristen, tapi menurut saya pribadi, dia punya kepercayaan, dia punya iman bahwa Bunda Maria
bunda yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua sebagai bunda kita juga mempunyai kuasa untuk menyelamatkan jiwa dia. Sehingga dia merasa perlu beli rosario, percaya kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria adalah penolong dari si bapak ini. Pada waktu yang sakit yang kedua, memang tidak tertolong akhirnya, tapi rosario yang dia beli tersebut ada di dalam peti matinya. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria, bundaku yang manis. Puji Tuhan, semakin banyak orang percaya bahwa Engkaulah yang akan menolong kami pada saat-saat dalam sakratul maut. Dalam perjuangan akhir, Engkau menemani kami, Engkau berdoa untuk kami supaya kami bisa mengalami kematian yang bahagia. Terima kasih Bunda. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti dalam doa Salam Maria. Ya. Pada saat terakhir, doakanlah kami pada saat kami mati. Mintalah kepada Bunda Maria untuk terus berdoa syafaat buat kita sebagai penjaga kita, seperti yang Suster Faustina katakan, bahkan terus sampai perjuangan terakhir pada saat kematian. Bunda Maria, doakanlah kami. Terima kasih. Salam kerahiman.